Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada video kali ini saya akan berbagi tips tata kelola pembelajaran daring. Di masa pandemi, pembelajaran daring merupakan sebuah keharusan dikarenakan ketika tatap muka akan berisiko pada pendidik dan peserta didik, sehingga perlu melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring berbeda dengan pembelajaran tatap muka di kelas. Supaya pembelajaran daring berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu tata kelola atau memanage pembelajaran daring melalui Learning Management System atau LMS secara baik. Bagaimana menata pembelajaran daring supaya efektif dan efisien? Mari simak bersama-sama video berikut ini. Jangan sampai di skip biar informasi yang saya sampaikan bisa tertangkap dengan jelas. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tata kelola pembelajaran daring yang efektif itu seperti apa ya. Selanjutnya merekonstruksi materi dalam bentuk PowerPoint yang sudah ada menjadi sebuah video. Selanjutnya memanfaatkan fungsi restrict dan activity completion di Elena, atau mungkin Bapak Ibu menggunakan sistem yang sama seperti Elena karena Elena dikembangkan dengan Moodle. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain materi pembelajaran seperti video yang akan saya sampaikan nanti. Terus di dalam pembelajaran daring itu nanti kita akan mengupload soal pilihan ganda dari Word ke kuis ya, di Elena. Elena ini adalah salah satu aplikasi atau Learning Management System yang dimiliki Universitas Negeri Semarang. Jadi nanti di video selanjutnya nanti akan saya bahas bagaimana mengupload dengan mudah soal-soal pilihan ganda dari Word ke Learning Management System berbasis Moodle. Kalau di UNES namanya Elena. Untuk struktur tata kelola pembelajaran daring di LMS ya, di LMS dapat diterapkan dengan konsep pertemuan atau mungkin kegiatan pembelajaran ya, yang terdiri dari komponen materi ya, diskusi, tugas, dan di sini ada kuis. Jadi di dalam pembelajaran minimal ada materi, diskusi atau forum, baik itu live chat atau mungkin forum yang disediakan di Elena atau LMS yang Bapak Ibu gunakan. Terus tugas dan kuis. Nah, di sini nanti saya akan membahas bagaimana mengupload soal pilihan ganda dari Word langsung ke Elena atau ke Moodle, yang nanti akan saya buatkan videonya bagaimana. Silahkan nanti mengikuti terus di channel saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar tidak ketinggalan materi atau video selanjutnya. Yang selanjutnya setelah struktur tata kelola pembelajaran daring dikemas sedemikian rupa, untuk
telekonferensi, yaitu kegiatan telekonferensi dilakukan jika dirasa perlu, yaitu digunakan untuk pertama penguatan secara langsung dari dosen atau guru, atau jika ada diskusi yang tidak bisa disampaikan secara tertulis melalui forum diskusi atau live chat, maka diperlukan yang namanya telekonferensi. Dan kegiatan telekonferensi itu sifatnya bukan mengulang dari apa materi yang sudah disampaikan di LMS atau di sistem, akan tetapi hanya memfasilitasi forum diskusi secara langsung antara pendidik, dosen, guru dengan mahasiswa atau siswanya, ya. Jadi dilakukan tidak begitu lama, sehingga apa? Menghemat kuota internet dari siswa atau mahasiswa. Nah, untuk mensiasati hal yang demikian, maka Bapak dan Ibu bisa merekam materi-materi yang akan disampaikan. Jadi ketika telekonferensi tidak menyampaikan materi secara utuh di dalam slide PowerPoint, akan tetapi mensiasati materi dalam bentuk PowerPoint ini dibuat dengan bantuan aplikasi perekam layar. Jadi bisa ditonton secara berulang-ulang oleh mahasiswa atau siswa di dalam pembelajaran itu. Nah, membuat video ini bisa meredesain materi-materi dalam bentuk PowerPoint yang Bapak Ibu sudah miliki menjadi sebuah video, yaitu redesain materi merupakan kegiatan memilih dan memilah materi yang sudah dibuat dalam bentuk PowerPoint atau media teks yang lain yang direkam dengan menggunakan penjelasan dari dosen dengan menggunakan aplikasi perekam layar, ya, aplikasi perekam layar, sehingga meminimalisir kegiatan telekonferensi yang di situ mungkin ada siswa atau mahasiswa yang tidak bisa mengakses secara penuh di dalam media pembelajaran tersebut. Aplikasi perekam layar banyak sekali Bapak dan Ibu, diantaranya ada Badicam, Facetune, dan aplikasi perekam layar yang lain sesuai dengan keinginan dan yang dirasa mudah. Ketika sudah menggunakan Office 365 mungkin bisa langsung ada aplikasi perekam layar. Mungkin nanti saya akan membahas bagaimana membuat video dari PowerPoint yang sudah ada. Lanjut terkait dengan bagaimana mendesain ulang materi-materi yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi dari konten yang sudah ada di redesain kembali menjadi sebuah konten pembelajaran daring, ya, menjadi sebuah konten pembelajaran daring. Atau mungkin kalau belum ada, Bapak Ibu bisa membuat baru atau membuat penggalan-penggalan yang dulunya materinya begitu banyak. Setelah selesai dibuat, Bapak Ibu merangkainya kembali, mana yang harus diletakkan di pertama, kedua, terakhir, dan seterusnya. Dirangkai, setelah itu diunggah di dalam LMS. Kalau di UNES kami itu menggunakan yang namanya Learning Management System, ya. Learning Management System berbasis Moodle yang dinamakan Elena. Setelah diunggah di sini, materi yang sudah tersusun secara rapi, maka materi pembelajaran siap diakses oleh siswa atau mahasiswa. Itu. Hal ini bisa menjadikan rekam jejak sebagai syarat administrasi telah melaksanakan pembelajaran secara online. Selanjutnya bagaimana mendesain atau mungkin menerapkan di dalam pembelajaran online itu sendiri di dalam LMS, ya. Misalkan di sini saya contohkan di dalam satu pertemuan itu terdapat sebuah materi
Dan ketika materi itu sifatnya sangat banyak, bisa dipecah-pecah menjadi beberapa sub materi. Setelah materi disampaikan, ya, maka proses diskusi, ya, proses diskusi bisa dilakukan secara forum diskusi melalui chat, atau mungkin bisa dibuka sebuah forum diskusi telekonferensi jika itu memang dirasa perlu penjelasan secara langsung dari dosen. Setelah forum diskusi, mahasiswa diberi penugasan supaya bisa memahami dari materi yang sudah dipelajari, ya, diberi penugasan. Setelah diberi penugasan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman mahasiswa atau siswa di dalam memahami sebuah materi pembelajaran di LMS, maka perlu adanya kuis, ya. Dari komponen-komponen ini kita bisa mengatur atau kita bisa setting forum tidak akan bisa diakses sebelum menyelesaikan atau membaca materi-materi yang sudah Bapak Ibu desain. Setelah itu mahasiswa atau siswa tidak bisa mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas ketika belum mengisi forum diskusi. Itu namanya fungsi restrict di dalam Moodle. Di Elena sama nanti saya akan bahas di video selanjutnya terkait dengan fungsi restrict. Begitu juga kuis tidak akan bisa terbuka atau tidak bisa menyelesaikan kuis sebelum menyelesaikan tugas. Nah, kita desain sedemikian rupa sehingga mahasiswa atau siswa itu mampu belajar secara mandiri. Kita sebagai fasilitator di dalam pembelajaran online. Dan bagaimana penerapannya di dalam LMS berbasis Moodle, terutamanya di sini adalah Elena, terutamanya Elena yang di lingkungan UNES. Itu pertama kita susun materi seperti ini. Nah, ini misalkan pertemuan 2. Pertemuan 2 ini tidak akan muncul sebelum aktivitas sebelumnya dilakukan atau diselesaikan oleh mahasiswa atau siswa. Selanjutnya ada materi. Nah, di sini nanti bagaimana akan memunculkan tanda centang seperti itu, ya, sebelum mempelajari materi ini, terus dia harus menyelesaikan materi sebelumnya. Itu bagaimana men-settingnya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Ini bagaimana cara menyusun seperti ini nanti akan saya bahas di materi selanjutnya, yaitu mulai dari bagaimana cara mengupload materi dalam bentuk web yang nanti bisa diselesaikan dalam sub materi per sub materi. Setelah itu bagaimana cara mengupload materi dalam bentuk PDF yang ketika mahasiswa atau siswa itu membuka tidak mendownloadnya, maka nanti ada settingan-settingan yang perlu kita lakukan. Dan forum tugas tes formatif pertemuan 2 misalkan. Terus nanti bagaimana cara upload soal dari Word ke Elena dan atau ke Moodle, yaitu siapkan soal dalam bentuk Word, ya, pilihan ganda. Terus setelah itu di save as dengan file type plain text atau teks seperti ini. Terus buat bank soal di bagian administrator, soal di Elena. Terus atur kategorinya, itu kategori soal, misalkan pertemuan soal kategori pertemuan 1. Setelah itu upload file dengan tipe plain text tadi. Itu beberapa tips atau tata kelola pembelajaran daring
ya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, karena akan saya bahas bagaimana cara menyusun atau menerapkan di dalam learning management system. Di sini terutamanya adalah Elena. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.